Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihil ladzina astofa wa ba'du. Ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil madah al aqidah wal akhlaq fil fasli sabi wa fasli dars asani ma'al ustadz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kita semuanya masih dan selalu diberi curahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ubudiyah kita berupa taklim, belajar bersama-sama. Pada saat ini kita akan melanjutkan kegiatan taklim kita dalam materi akidah akhlak dalam bab adab berdoa. Anak-anak sekalian, yang namanya berdoa kalian sudah tahu semuanya. Orang kalau disebut dengan istilah berdoa, berdoa itu artinya memohon kepada Allah. Biasanya kalau ada acara tertentu atau seremonial dalam kegiatan-kegiatan tertentu, biasanya yang namanya kegiatan berdoa itu mesti ditaruh di akhir kegiatan, bukan di depan kegiatan atau di awal, tapi biasanya ditutup dengan istilah doa. Kenapa demikian? Itu menjadi PR bagi kalian sendiri. Coba ayo direnungkan, kenapa sih kok doa itu tidak ditaruh di awal, tapi kok ditaruh di penutup? Tapi dalam hal ini, dalam kesempatan ini kita tidak sedang membahas tentang itu. Tetapi kita membahas tentang adab-adabnya berdoa. Tidak lain maksud dan tujuannya adalah agar setiap doa dan permohonan kita itu dengan melalui proses adab yang benar, doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan saja pada slide berikutnya. Anak-anak sekalian, di dalam bab ini atau materi ini seperti biasa Pak Mabrur ingin menampilkan KD dan indikator agar pembahasan kita menjadi lebih fokus kepada materinya ya. Ada hal-hal penting yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sih adab berdoa itu. Kemudian contoh hikmah mengamalkan adab berdoa itu apa. Dan yang terakhir kita menuntut diri kita sendiri agar mampu mempraktekkan adab-adab dalam atau ketika kita sedang berdoa kepada Allah. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajarannya simpel, yaitu kita mengharuskan diri kita sendiri untuk mengetahui pengertian dari adab berdoa. Terus adab-adabnya doa itu apa saja dan hikmahnya itu apa saja. Untuk peta kompetensi tidak usah dijelaskan oleh Pak Mabrur. Kita langsung masuk pada materi inti. Saat ini kita akan mengantarkan dulu pada materi intinya. Coba lihat kalian lihat gambar-gambar yang ada di depan kalian itu. Ada sekian banyak tangan menengadah. Ada sekian banyak tangan memohon, berdoa, berharap kepada Allah agar segala sesuatu yang ia inginkan itu diijabah. Sadarlah kita bahwa di tengah telapak kita, di atas telapak kita itu ada serangkaian harapan,
mungkin ada masalah, mungkin ada sebuah permintaan. Itu bukti ketika tangan kita menengadah ke atas, artinya berharap kepada Allah, berarti kita masih menyimpan, masih memiliki sebuah masalah, sebuah problem, sebuah keinginan yang belum tercapai, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itulah, untuk mengembalikan tangan agar tidak menengadah terus, itu nanti ketika kita sudah mendapatkan jawaban berupa ijabah. Nah, proses untuk mendapatkan ijabah itu dalam bahasa agama kita populer dengan istilah doa. Nah, agar doa itu diijabah oleh Allah, maka harus kita melalui proses atau dalam bahasa agamanya, normanya itu adalah melalui adab-adab yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama kita, yakni agama Islam. Selanjutnya kita antarkan dulu dengan arti doa. Apa sih doa itu? Doa itu adalah permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah sebagai penguasa alam semesta. Doa itu adalah suatu permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah sebagai penguasa alam semesta. Itu doa ya. Dari doa itu permohonan. Terus adab berdoa itu adalah suatu sikap permohonan seorang hamba kepada Tuhannya agar memperoleh anugerah, pemeliharaan, dan pertolongan, baik untuk si pemohon sendiri maupun pihak lain, yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam, disertai dengan sikap ketundukan dan pengagungan kepadanya. Itu adab berdoa. Jadi gak asal-asalan, tapi ada proses-prosesnya. Ada sikap-sikap dan perasaan hati yang halus, yang sopan, yang tunduk, yang tawaduk kepada Zat yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, inilah materi utama yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Adab berdoa. Apa sih adab berdoa itu apa saja? Yang pertama adalah hendaknya doa itu diawali dengan memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bahasa Indonesianya itu segala puji bagi Allah. Segala puji, bukan hanya aku sedang memuji, tetapi segala pujian itu hanya untuk dan kembali kepada Allah. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bersolawat. Misal Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad boleh. Pokoknya bersolawat kepada Nabi. Yang berikutnya adalah mohon ampun. Itu diawali dengan itu, memuji dulu, baca sholawat, dan mohon ampun kepada Allah, seraya menyadari bahwa keadaan kita itu masih berlumuran dosa yang banyak. Apakah kita itu layak mendapatkan ijabah atau tidak? Yang pertama itu. Jadi sekali lagi, ada berdoa yang pertama adalah diawali dengan memuji keagungan Allah, bersolawat, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah menghadap kiblat sambil mengangkat tangan. Menghadap kiblat bahwa Makkah, artinya Ka'bah, itu adalah simbol pusat kiblat kita untuk menengadah kepada Tuhan, bukan menyembah dan meminta kepada Ka'bah, tetapi sunnahnya itu adalah menghadap kiblat. Nah, kiblat kita itu adalah Ka'bah, yaitu simbol pemersatu umat Islam seluruh dunia. Sambil mengangkat tangan, menunjukkan arti yang berarti bahwa itu sebuah isyarat bahwa kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita simbolkan dengan cara bersikap mengangkat tangan. Yang ketiga adalah karena kita memohon kepada Zat yang Maha Suci, maka seyogyanya kita juga berdoa di tempat yang suci,
biasa ya boleh di rumah, di tempat yang suci, di kamar, di musola, di masjid, dan seterusnya ya. Maka dalam hal doa itu biasanya ada tempat-tempat yang mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajabah, ada waktu-waktu yang mustajabah, yang cenderung biasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga berpakaian yang suci, jangan berpakaian yang asal-asalan. Kenapa? Karena kita sedang menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Yang keempat adalah dengan suara perlahan dan khusyuk, nggak usah teriak-teriak, karena kita sedang menghadap kepada Zat yang Maha Mendengar, nggak usah teriak-teriak. Cukup telinga kita saja yang mendengar. Jadi biasa-biasa saja, nggak usah teriak-teriak. Tuhan tidak tuli. Kemudian dengan cara yang khusyuk, yang tadharuk, meresapi, merenungi terhadap kalimat-kalimat doa yang kita bacakan. Yang kelima adalah yakinlah bahwa doa atau permintaan yang kita minta itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi itu anjuran dari Nabi, kita disuruh untuk berdoa dengan hati yang yakin bahwa apa yang kita minta itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah mengulang doa dan tidak keburu-buru, biasanya diulang 3 kali. Biasanya begitu, itu sunahnya demikian ya. Misalnya kita Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, mohon perlindungan agar terhindar dari siksa neraka, itu diulangi 3 kali. Kemudian memahami makna dari doa yang dibaca, ini yang penting. Yang terakhir ini yang menurut Pak Mabro itu penting sekali. Karena apa? Ketika kita minta sesuatu kepada Allah, jangankan kepada Allah, kepada sesama aja, kalau kita tidak ngerti apa yang dimaksud, maka juga yang diberi juga tidak, yang dimintai itu nggak akan memberi. Demikian juga kepada Allah, hendaknya kita itu mengerti apa yang dibaca. Dan berdoa, memohon itu nggak harus selalu bahasa Arab. Kalau bisa itu afdolnya itu doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang pernah dibaca oleh Nabi, doa yang dibaca oleh sahabat, doa yang dibaca oleh para ulama. Nah, kalau misalnya tidak mampu, ya boleh dengan bahasa kalian sendiri. Yang penting paham, yakin akan maknanya. Itu lebih baik daripada berdoa sudah bahasa Arab, sudah sekian halaman nggak ngerti sama sekali. Itu ya walaupun Allah Maha ngerti apa yang ada di hatimu, tetapi kamu sendiri menjadi tidak yakin akan ijabahnya doa karena kalian tidak paham apa yang kalian baca. Mending bahasa kalian sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kecuali kalau ngerti bahasa Arab itu gak apa-apa. Ini khusus doa anak-anak ya, bukan sholat, bukan baca Al-Quran. Kecuali kalau baca Al-Quran tidak harus tahu artinya. Cuma kalau tahu artinya itu lebih baik, lebih afdol, lebih terhormat, lebih dianjurkan. Itu kalau tahu artinya, kalau baca Al-Quran. Demikian juga sholat. Sholat walaupun nggak ngerti artinya, wajib kita sholat. Nah, harus ditingkatkan lagi agar kita sholat itu bacaannya ngerti apa yang kita baca selama sholat. Nah, dua ini sholat, bacaan sholat dan baca Al-Quran itu umpama tidak ngerti artinya juga nggak apa-apa, tetap Allah memberikan pahala. Cuman akan lebih besar lagi pahalanya kalau seandainya kita itu paham artinya. Nah, khusus masalah doa ini kalian wajib tahu artinya, karena doa itu permohonan kalian sendiri. Bagaimana Allah akan mengabulkan kalau kalian sendiri tidak paham tentang apa yang kalian minta. Nah, jadi tingkatan yang pertama, kalimat doa kalau bisa itu diambil dari Al-Quran dan kalian harus tahu artinya. Yang kedua dari hadis, dari ulama, dari sahabat, dari ulama, itu kalau bisa tahu artinya. Kalau misalnya semua tidak paham, tidak tahu artinya, kalian boleh menggunakan kalimat-kalimat kalian sendiri, artinya dengan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang kalian paham artinya, itu lebih baik khusus masalah doa.
Selanjutnya, apa sih hikmahnya atau manfaatnya berdoa? Yang pertama, pasti hatinya merasa tenang dan terhindar dari keputusasaan karena sadar bahwa di atas sana ada zat yang maha memberi jalan keluar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terhindar dari sikap ujub dan takabur. Ujub itu apa? Ujub itu rasa bangga diri. Terhindar. Orang itu kalau sudah rajin berdoa kepada Allah, sadar akan kelemahan dirinya, pasti dia tidak mungkin ujub, tidak membanggakan diri. Dia tidak akan takabur, tidak menyombongkan diri karena dia sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Di atas sana ada makhluk yang maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah merasa dekat dengan Allah karena kita yakin bahwa yang memberi ijabah, yang memberikan jalan keluar segala persoalan yang dimiliki manusia itu adalah sumber ijabahnya adalah hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah akan memperoleh rahmat dan menghindarkan diri dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok orang itu ketika dia tidak berdoa itu mendapatkan murka? Karena dalam Al-Quran Allah mewajibkan, menyuruh, memerintah kepada hambanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kalian kepadaku, niscaya akan kami kabulkan. Nah, astajib lakum, aku akan kabulkan permintaan. Udah, kalau kalian tidak berdoa berarti merasa sombong, seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Maka orang yang tidak berdoa pasti dimurkai oleh Allah. Kesimpulannya adalah adab berdoa ialah suatu sikap permohonan kepada Tuhannya agar memperoleh anugerah pemeliharaan pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan, ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Perhatikan ya. Ini berada di Al-Qur'an surat Al-Mu'min. Nama lain surat Al-Mu'min itu Ghafir. Al-Mu'min dan Al-Mu'minun itu beda ya. Kalau Al-Mu'minun ada sendiri, terus sudah jelas biasanya. Kalau Al-Mu'min itu nama lain dari surat Ghafir. Ingat-ingat ya, nama lain dari surat Ghafir. Coba tugasnya adalah tulislah surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60 beserta artinya. Wajib ditulis tangan, kemudian difoto dan kirimkan lewat Google Classroom kalian masing-masing. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah menyelesaikan salah satu sesi, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Naktafi dirasatan al-yaum, syukron jazilan ala husni timamikum, ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.